Bab 708. Kalau begitu mati bersama. Saat Erikin sedang bertapa, sesosok kecil keemasan itu juga duduk bersila. Setelah reiki yang tak terhitung jumlahnya mengalir, tubuh sosok kecil keemasan itu mulai bergetar. Kelihatannya lumayan menyakitkan, tapi tubuhnya semakin bertambah besar dan semakin kuat seiring dengan masuknya reiki. Tubuhnya semakin bersinar dan kokoh. Pada akhirnya, versi kecil Erikin mendongkak dan berteriak, lalu keluar dari pertapaannya. Di mata air suci, Yezun yang melihat hal ini sangat kaget. Erikin, yang sedang duduk bersila, perlahan-lahan diselimuti dengan cahaya keemasan yang tebal. Di bagian kepalanya cahaya keemasan terlihat paling terang. Saat ini sosok kecil keemasan sedang perlahan-lahan keluar dari tubuh Erikin. Sangat menakjubkan, dalam sekejap seluruh mata air suci menjadi keemasan. Persis seperti Sang Buddha yang lahir, dan seperti dewa yang turun ke dunia. Sosok emas di luar tubuh Erikin perlahan membuka matanya dan memancarkan cahaya keemasan, bahkan pupil matanya juga keemasan. Wow, aku sudah banyak melihat fase keilahian, begitu menembus langsung menjadi roh emas. Yezun mengucek matanya dan terus-menerus menelan ludah. Begitu roh spiritual Erikin keluar, ia langsung menyerap reiki di sekitar mata air. Di luar tubuhnya, terbentuk pusaran besar, dan reiki di sekitarnya berputar dan tak berhenti masuk dalam roh spiritualnya. Roh spiritual Erikin menjadi semakin solid. Sialan, sisakan sedikit untukku. Yezun berteriak. Dia bahkan tidak sempat menghela nafas dan bergegas menyerapnya. Apa yang telah terjadi? Di luar mata air suci, para pejuang keluarga Han sedang mencoba menerobos formasi dengan ekspresi wajah kaget. Dari balik formasi, mereka semua bisa melihat mata air suci seakan diguncang dan masih berputar dengan hebat. Belum lagi cahaya keemasan yang memancar dari dalam air. Gawat, reiki di mata air suci sudah berkurang. Seru seorang pria tua. Dua orang itu sedang menyerap semua reiki yang ada. Raut wajah semua orang langsung berubah dengan drastis. Kerahkan semua kekuatan kalian dan hancurkan formasi ini. Geri Han hampir gila, semua reiki itu adalah miliknya. Selama bertahun-tahun dia bersusah payah menciptakan reputasinya yang baik. Salah satu tujuan utamanya agar dapat menggunakan orang-orang bodoh itu untuk menembus kultivasi dan menjadi pahlawan nomor 1. Namun, sekarang dia hanya bisa melihat buah yang dia tanam dipetik oleh orang lain tanpa bisa melakukan apa-apa. Geri Han hampir muntah darah. Tuan muda, sudah terlambat, kata pria tua berambut putih sambil bercucuran keringat. Mereka semua telah melihat reiki di mata air suci semakin menipis. Anak ini, bagaimana dia bisa menyerap secepat ini? Seharusnya, dengan kultivasinya dia tidak bisa menanggung reiki sebanyak itu, kata seseorang. Mereka pernah bertarung dengan Erikin, lebih kurang bisa menilai kemampuan Erikin. Apakah dia menembus kultivasi? Cepat lihat ke langit. Semua orang mendongak dan terkejut saat mendapati langit penuh dengan awan penilaian yang gelap. Dia benar-benar menembus kultivasi. Dia sedang cari mati. Geri Han menghancurkan batu besar di sebelahnya, ekspresi wajahnya sangat menakutkan. Melahap semua reiki miliknya, dan menembus kultivasi di depannya. Kita berada di luar, dia masih berani menerima sambaran petir penilaian. Kita tunggu di sini, setelah dia selesai menerima sambaran petir penilaian, mautnya akan tiba. Teriak Geri Han. Setelah pejuang menerima sambaran petir penilaian, tubuhnya akan menjadi lemah, dan bahkan kondisi tubuhnya tidak akan seperti sebelumnya. Geri Han bersumpah akan menunggu di sini dan membunuh Erikin dengan tangannya. Sudah mencapai fase kesempurnaan. Di mata air suci, Erikin tiba-tiba membuka matanya, dia mendongkak, lalu sorot matanya menembus ke ruang hampa yang tak berbatas, dan melihat awan penilaian gelap yang telah lama berkumpul di langit.
Duar. Sebuah petir sudah menyambar. Kekuatan besar itu langsung mengguncang formasi di mulut mata air suci. Petir peniliaan ini sedikit kuat. Pupil mata pria tua berambut putih mengecil. Hanya petir pertama yang menyambar, formasi hampir dipecahkan. Kemudian petir kedua menyambar, formasi langsung hancur. Anak itu akan keluar, teriak Gerry Han. Ketika semua orang melihat, sesosok keemasan terbang keluar dari mata air suci. Saat ini, petir ketiga tiba-tiba menyambar. Eric Kin menghadapi petir dan menghancurkan petir jadi serpihan. Tuan muda, mau bertindak tidak? Pria tua berambut putih itu bertanya sambil melihat fase penilaian Eric Kin. Jangan dulu, tunggu sampai fase penilaiannya selesai, serang dia di saat dia paling lemah. Cibir Gerry Han. Saat petir-petir terus menyambar, Eric Kin berdiri dengan gagah di udara, dan terus-menerus menghancurkan sambaran petir. Sampai terakhir, lengannya sedikit pegal. Sebuah petir menyambar dan langsung membuat Eric Kin jatuh ke tanah, tubuhnya sedikit hangus. Tidak ada tanda-tanda awan penilaian akan menghilang. Petir penilaian di fase besar jauh lebih kuat daripada di fase kecil. Terus menghadang seperti ini bukanlah cara. Mata Eric Kin berkedip, lalu pandangan matanya melirik pejuang keluarga Han. Harus mencari beberapa orang baik untuk membantu. Eric Kin tersenyum lalu bergegas menghampiri para pejuang keluarga Han. Kamu cari mati. Pria tua berambut putih berkata dengan sangat marah. Dalam situasi ini, Eric Kin masih berani menyerang mereka. Serang. Begitu mendengar perintahnya, pejuang keluarga Han langsung menyerang. Saat ini, di langit, banyak petir penilaian yang menyambar. Eric Kin langsung memeluk seorang pejuang fase kesempurnaan. Duar. Petir penilaian tiba-tiba menyambar mereka berdua. Pejuang itu berteriak, dan jatuh dengan tubuh yang hangus. Duar. Petir penilaian seakan bisa merasakan dan mengeluarkan sambaran petir bak amarah. Petir menyambar semakin keras, dan kekuatannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Gawat, bajingan ini ingin kita mati bersamanya. Raut wajah pria tua berambut putih itu berubah drastis. Cepat menghindar. Fase penilaian harus ditanggung sendiri oleh pejuang. Jika ada yang membantu, pergerakan langit akan marah dan meningkatkan kekuatan petir. Tubuh Eric Kin melayang dan dia menggunakan teknik meringankan tubuh hingga batasnya. Dia pindah ke sana kemari di antara kerumunan. Awan penilaian sangat marah, kali ini lebih dari belasan petir menyambar bersamaan. Pejuang keluarga Han terus berteriak, bahkan ada yang terluka parah hingga mati. Anak muda, aku akan membunuhmu. Pria tua berambut putih itu marah dan bergegas mengarahkan pisau ke arah Eric Kin. Asalkan Eric Kin terbunuh, petir penilaian pasti akan menghilang. Gerry Han juga menyerang, dan mereka menyerang dari depan dan belakang. Lihat siapa yang akan mati duluan. Eric Kin mendengus, lalu langsung memeluk Gerry Han, dan tangannya seperti penjepit besi yang tak bisa dilepaskan. Melihat hal ini, pria tua itu memukul punggung Eric Kin. Eric Kin tiba-tiba menyemburkan darah. Tapi pria tua itu malah berteriak, memegang telapak tangannya yang sangat kesakitan. Eric Kin memanggil hantu api, lalu meletakkannya di punggungnya, dan langsung membakar Gerry Han. Kamu gila, jika kamu memelukku, kita berdua akan mati. Gerry Han sangat marah. Haha, kalau begitu kita mati bersama. Eric Kin tertawa tanpa takut. Tepat ketika Gerry Han hendak melakukan sesuatu, petir penilaian tiba-tiba muncul di langit. Totalnya ada 3 petir, semuanya berwarna ungu, salah satunya sedikit lebih kecil dan 2 di antaranya lebih tebal, semuanya memancarkan aura yang sangat berbahaya. Anak muda, kita tidak bisa menerima sambaran petir ini. Pria tua berambut putih ketakutan hingga wajahnya pucat. Dia dan Gerry Han sama-sama merupakan master fase kesempurnaan,
Jelas sekali, dua petir besar itu adalah hukuman bagi mereka. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.